Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya ini? Bapak doakan kalian sehat semua. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh. Oke. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sebelum masuk ke materi, Bapak absen dulu. Ada yang tidak masuk ini? Nihil Pak. Nihil, berarti semua masuk. Alhamdulillah. Baik, kita langsung ke materi. Nah, materi kita hari ini adalah prinsip-prinsip latihan dalam olahraga. Nah, di dalam prinsip latihan olahraga nanti kita akan mempelajari tentang 4 latihan, bukan 4 latihan tapi ya 4 aturan olahraga yang dianjurkan untuk kita melakukan latihan. Nah, nanti ada frekuensi, terus ada intensitas, ada tipe, dan juga ada time atau waktu. Nah, langsung saja kita ke materi. Bapak share screen layar. Oke. Oke, sip. Bagaimana teman-teman, nampak? Bagaimana teman-teman? Sebentar. Belum Pak. Oke, Belum nampak. sebentar. Ada masalah koneksi sebentar. Oke. Sampun Pak. Ampun. Baik, kita langsung masuk ke materi. Sudah Pak, sudah. Yang pertama adalah nih, ya. Ini adalah pengertian. Nah, sebelum masuk ke prinsip olahraga, Bapak ingin memberikan sebuah pengertian dulu bahwa olahraga itu bukan merupakan sesuatu yang asing bagi kita, ya kan? Jadi setiap orang itu wajib berolahraga agar badannya sehat. Nah, setiap orang berolahraga untuk menjaga kesehatan, tetap dalam kondisi fisik yang prima. Menariknya, banyak dari kita yang belum memahami bahwa olahraga itu perlu mengikuti aturan yang benar. Nah, oleh karena setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda dalam melakukan aktivitas olahraga, maka olahraga yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan yang akan diraih. Nah, di sini maksud dari pengertian ini adalah olahraga itu bukan hanya sekedar untuk menyehatkan badan, tetapi olahraga ini juga berfungsi untuk apapun sesuai dengan keinginan seseorang individu. Jadi contohnya itu kayak ketika kita ingin mengurangi berat badan atau biasa kita sebut dengan diet, nah itu kita bisa berolahraga untuk mengontrol berat badan. Olahraganya itu nanti kita akan bahas. Oke, dan contoh yang lain kayak atlet bola voli. Nah, bola voli itu intensitas olahraganya tinggi dan kayak fokusnya itu di kaki dan juga tangan, karena dia bermain menggunakan loncatan, pasti dia menggunakan kaki yang kuat dan harus
memiliki lompatan yang tinggi. Jadi pengertian di sini olahraga itu bukan hanya untuk menyehatkan badan, tetapi berfungsi untuk setiap individual yang memiliki tujuan yang ingin diraih. Oke. Nah, kita akan langsung masuk ke materi. Nah, materi kita adalah fit. Fit ini adalah singkatan dari frekuensi, intensitas, tipe, dan time atau waktu. Nah, kita akan membahas 4 materi ini. Nah, di dalam pada tubuh diantaranya adalah meningkatkan kapasitas aerobik yang menjadikan indikator bagus tidaknya tingkat kebugaran seseorang. Singkatannya adalah fit. Yaitu tadi Bapak sudah jelaskan. Kita masuk ke yang pertama yaitu frekuensi. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ya, teman-teman. Bisa, Pak. Baik. Oh, bagus. Ya. Bisa, Pak. Bagus. Mas Yuda, bagus. Sekarang kita masuk ke frekuensi. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi diartikan sebagai jumlah pengulangan latihan dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi contohnya itu seperti 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Nah, ini dalam program latihan bisa lebih dari 5 kali dalam seminggu. Bahkan bisa mencapai 10 kali dengan hitungan 1 hari bisa menjadi 2 kali sesi latihan, yaitu pagi dan juga sore. Hal ini biasanya buat atlet ya, karena atlet kalau tidak menjaga pola latihan dan juga pola makan dan istirahat itu akan menurunkan intensitasnya seperti frekuensi. Latihan yang intens atau sering biasanya dilakukan menjelang waktu pertandingan bagi atlet. Tidak, Bapak beritahu yang akan menghadapi kejuaraan. Akan tetapi bagi yang non atlet bisa menggunakan aturan 3 kali dalam 1 minggu dengan tujuan hanya untuk meningkatkan dan menjaga kebugaran. Nah, ini biasanya dilakukan pada kita orang-orang yang istilahnya itu tidak memiliki tujuan seperti atlet. Maksudnya tujuannya kalau atlet itu kan ada agar dia cepat, ada dia lincah. Nah, kalau kita itu agar kita bisa menjaga kebugaran itu bisa menggunakan frekuensi latihan 3 kali dalam 1 minggu. Oke. Ada yang perlu diperhatikan terkait frekuensi ini, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kardio, yang kedua latihan kekuatan, dan yang ketiga adalah istirahat. Maaf ya, Bapak lagi batuk, jadi mohon maaf yang mengganggu. Yang pertama adalah kardio. Sebagai pedoman umum, target minimal 3 sesi kardio per minggu. Nah, berarti 3 sesi itu, maaf, 3 sesi itu seperti latihannya. Jadi berapa kali dalam seminggu. Jadi kardio itu seperti itu. Jika kalian ingin menurunkan berat badan, itu kalian bisa meningkatkan intensitas latihannya. Kalau tadi 3 kali untuk menjaga kebugaran, maka ini 5 kali untuk menurunkan berat badan dan tetap harus menggunakan aturan yang berlaku. Jadi jangan langsung 5 hari lengan terus, jangan. Jadi lebih baik kayak 5 hari itu fokusnya, kalau diet itu menurut saya lebih ke perut dulu. Jadi fokusnya ke perut, 1 hari ke perut, 1 hari ke kaki, dan hari berikutnya ke tangan. Jadi kalau mau 5 hari seperti itu. Yang terpenting diet itu juga harus mementingkan pola makannya juga. Jadi tidak cuma olahraganya saja. Kalau olahraga tidak ditunjang dengan makanan yang berprotein atau apapun itu, sama aja bohong. Oke. Yang kedua adalah latihan kekuatan. Nah, latihan kekuatan ini dianjurkan untuk melakukan semacam latihan kekuatan 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Nah, latihan kekuatan dapat melibatkan penggunaan beban. Nah, biasanya itu kita pergi di latihan kekuatan itu lebih ke kayak ya membantu penurunan berat badan juga bisa.
bisa, terus mengisi otot juga bisa. Jadi ototnya biar istilahnya kalau orang Jawa itu ben dadi, ben kereng, ben keker. Jadi seperti itu. Latihannya apa itu? Di gym itu ada bench press buat, terus ada butterfly buat lengan, ada macam-macam, dan itu pun kalian harus menggunakan repetisi kalian masing-masing. Jadi tidak semena-mena kalian harus harus kayak pokoknya berat. Jadi jangan. Jadi harus ada anjuran atau aturan yang benar-benar kalian pahami dulu, baru kalian melakukan latihan. Yang terakhir adalah istirahat. Nah ini kebanyakan orang yang ngejar target itu nggak pernah istirahat, ya kan? Jadi kebanyakan orang apalagi ngejar cewek itu pasti nggak ada targetnya, ya kan? Ya nggak. Nah, jadi istirahat ini harus diperhitungkan matang-matang. Jangan kalian walaupun ini kayak olahraga 5 kali dalam seminggu, tapi kalian itu bukan berarti tidak istirahat. Kalian juga harus istirahat dengan cukup. Tidak semena-mena. Kalau laki-laki itu apa ya? Jangan main game begadang, jangan. Jadi kalau emang pagi tadi di olahraga, ya udah nggak usah begadang, makan makanan yang protein, tidur. Besok pagi kalau mau olahraga pagi. Jadi seperti itu. Jangan kadang bangun pagi olahraga itu malah buat badan kalian sakit. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah intensitas. Sebelumnya bisa dipahami teman-teman? Halo teman-teman. Halo. Bisa, Pak. Oke, Bisa, baik. bisa. Langsung dijawab ya kalau Bapak ngomong. Oke. Siap, Pak. Oke. Ya, Pak. Bagus. Oke, kita lanjut ke intensitas. Intensitas ini mengacu pada seberapa sulit suatu latihan. Nah, intensitas ini adalah dosis latihan yang diberikan dengan ukuran berat ringan suatu aktivitas yang dapat diketahui takarannya dari tingkat kelelahan yang muncul. Biasanya kita menghitung berdasarkan DNM. DNM itu denyut nadi maksimum, intensitas yang bisa dilakukan dengan batasan. Nah, biasanya kalau kita mau mengukur denyut nadi itu kan menggunakan angka ya 220 dikurangi umur kalian. Jadi contoh umur kalian sekarang 20. Jadi batas maksimum denyut nadi ketika kalian mendapatkan latihan yang sulit, maka denyut nadinya yang normal itu 200. Sudah maksimum. Tadi kalau biasanya kalau rata-rata ya 160 170 itu udah normal buat kalian. Jadi denyut nadi dapat diukur menggunakan itu tadi. Dan untuk sekarang bisa juga menggunakan kayak aplikasi yang ada di smartphone kalian, dan menggunakan jam juga dengan detektor seperti Fitbit atau Polar Watch. Terus secara manual dengan meraba denyut nadi kalian di tangan atau di leher. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut ke di sini ada apa? Bisa dipahami kan tentang intensitas? Bisa, Pak. Baik, kalau bisa kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini slide yang berikutnya adalah time atau waktu. Waktu ya, kalian udah tahu tuh waktu. Waktu ini mengacu pada durasi setiap latihan. Para ahli merekomendasikan setidaknya 150 menit latihan intensitas sedang atau minimal 75 menit latihan intensitas tinggi dalam seminggu. Nah, maksudnya gini, kalau menggunakan intensitas latihannya sedang, kayak bersepeda atau berlari atau berjalan kaki, nah itu boleh menggunakan intensitas setidaknya 150 menit per minggu. Di
kayak waktunya itu lama, tapi intensitas latihan yang kalian dapat itu juga tidak berat atau masih bisa diterima oleh tubuh, atau biasa Bapak tadi bilang sedang, seperti itu. Terus minimal 75 menit latihan intensitas tinggi dalam seminggu. Nah, ini kebanyakan orang yang salah ada di sini. Minimal, nah berarti minimal itu juga kalian 75 menit itu 1 jam lebih. Itu minimal kalian menggunakan intensitas yang berat. Contohnya itu kalau kalian fisik, biasa kan atlet kalau ada yang fisik kalian juga fisik di gym atau di fisik. Pokoknya kalian melakukan latihan yang tinggi dalam seminggu. Nah, itu kalian kebanyakan terlalu lama. Bahkan ada yang 3 jam atau pokoknya hampir sampai ototnya itu hancur. Padahal harusnya itu kita harus menggunakan repetisi yang bertujuan agar otot kita mendapatkan apa yang kita dapatkan dalam latihan. Jadi bukan cuma lamanya, tapi fungsinya juga harus dipikir dalam-dalam. Oke. Ini terus lanjut, ini bisa terlihat seperti olahraga sedang selama 30 menit atau olahraga intens selama 15 menit sehari. Tentunya Anda dapat menambah atau mengurangi durasi berdasarkan beberapa faktor. Nah, antara lain kayak usia saat ini. Jadi kalian masih muda, jadi kalau untuk mendapatkan kekuatan latihan atau apapun itu kan masih kuat. Jadi kalian boleh menambahkan, tapi tetap dengan anjuran repetisi dan juga aturan yang berlaku. Terus usia ini biasanya lansia, jadi tiap pagi jalan kaki. Nah, itu menurut saya sudah bagus banget buat para orang tua dan pokoknya orang tua itu kalau bisa dia diajak untuk bergerak, jangan cuma tidur, takutnya saraf ototnya melemah dan tidak dapat berfungsi normal kembali. Nah, ini ada berat badan juga. Nah, kalau berat badan kalian juga harus benar-benar memikirkan hal yang bagaimana itu berat badan dapat berfungsi dalam latihan. Contohnya kalau ingin diet, nah itu kalian harus benar-benar intensitas latihannya teratur, terus juga ditambah teratur, kemudian makanannya jangan lupa, jangan habis latihan besar untuk terus malah kalian makan junk food, makanan berlemak atau apapun, jangan. Dan istirahat, jangan begadang. Kesehatan dan lainnya. Nah, oke, itu mungkin ada yang dipahami. Kalau paham, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Paham teman-teman? Halo. Pak. Oke, bagus. Paham. Siapa? Pak. Ya, sip, bagus. Baik, kita lanjut ke type atau tipe. Nah, tipe ini ada 2, yaitu mengacu pada jenis latihan yang akan dilakukan di bawah payung latihan kardio atau kekuatan. Kardio adalah jenis latihan apapun yang meningkatkan sistem kardiovaskular Anda. Nah, kardio ini bukan latihan kekuatan otot ya. Jadi kardio ini lebih ke latihan untuk kebugaran, untuk daya tahan tubuh kita. Jadi contoh dari latihan kardiovaskular itu kayak kita main bola, kayak kita berlari, berenang, dan bersepeda dan lain sebagainya. Itu adalah latihan kardio untuk melatih kebugaran kita dan juga daya tahan kita. Oke, yang selanjutnya ada latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah semua jenis latihan yang mengencangkan dan memperkuat otot. Nah, biasanya menyebabkan hipertrofi otot. Nah, dan ini termasuk penggunaan beban.
Nah, ini baru latihan yang masuk ke otot. Nah, itu biasanya kita istilahnya gampangnya angkat-angkat, angkat-angkat di gym, angkat bisa pull, terus bench press, dan latihan yang ada di gym dengan bertujuan untuk menguatkan otot, menambah besar otot, atau bahkan bisa memperkecil berat badan atau diet tadi. Jadi berat badan dapat, kekernya juga dapat. Nah, contohnya ini ada tadi seperti latihan di gym, terus push up, pull up, sit up. Jadi seperti itu latihan yang biasanya kita sering temui. Selanjutnya adalah ini berarti di tipe semua jelas ya, harusnya jelas. Oke. Jelas, Pak. Bagus banget, Mas Yuda. Oke, contoh kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu contoh penerapan fit. Nah, contoh penerapan fit ini ada 3, yaitu untuk menurunkan berat badan, untuk latihan kardiovaskular, dan contoh untuk meningkatkan kekuatan. Oke, yang pertama adalah contoh untuk menurunkan berat badan. Jika tujuan Anda adalah menurunkan berat badan, rencana fit Anda mungkin terlihat seperti ini. Frekuensinya, tingkatkan detak jantung Anda selama 3 hingga 6 hari dalam seminggu. Nah, di sini sudah pasti kalian harus menggunakan frekuensi yang banyak. Jadi latihannya itu diperbanyak. Terus intensitasnya itu tergantung pada tingkat kebugaran Anda saat ini. Untuk latihan intensitas tinggi, usahakan mencapai 70 hingga 80% detak jantung maksimal Anda. Nah, jadi detak jantung maksimal kalian itu kan contohnya itu kan 200 contohnya. Jadi setidaknya kalian itu memaksimalkan detak denyut nadi itu sampai 170 sampai 80-an. Itu udah bagus, dan itu intensitasnya sudah tepat untuk mengurangi berat badan kalian. Seperti itu. Yang ketiga ada waktu. Nah, waktu dalam menurunkan berat badan ini adalah targetkan sekitar 20 hingga 30 menit per latihan. Ingat, per latihan. Anda dapat menambahkan lama latihan saat daya tahan Anda meningkat. Nah, ketika kalian daya tahannya meningkat, jadi kalian tadi menggunakan latihan yang udah 20 sampai 30. Ketika daya tahan kalian udah bisa menerima 20 sampai 30 menit latihan itu, jadi kalian bisa menambahkan intensitas latihannya seperti itu. Kok intensitas waktu latihannya, maaf. Oke, yang terakhir adalah tipe dalam menurunkan berat badan. Nah, semua jenis pelatihan kardiovaskular seperti menari, berjalan, berlari, mendayung, jogging, dan bersepeda. Nah, ini adalah kalian bisa menggunakan latihan kalau untuk tipenya itu semua jenis kardiovaskular. Jadi bukan jenis kekuatan otot, bukan latihan kekuatan otot, tapi latihan kardiovaskular. Ini lebih efektif untuk menurunkan berat badan lebih cepat. Apalagi ditambah tunjangan makanan yang teratur dan istirahat yang tepat juga. Jadi latihan apapun itu kardiovaskular, seperti kayak kalian kalau setiap pagi itu berlari, kemudian kalian pulang dari berlari itu sarapan dengan protein, maka insya Allah di situ kalian dapat menurunkan berat badan kalian. Oke, yang kedua adalah contoh fit untuk latihan kardiovaskular. Untuk latihan kardiovaskular itu berarti berfungsi untuk melatih kebugaran kita, melatih daya tahan kita. Nah, contoh latihan kardiovaskular itu frekuensinya adalah yang baik itu 4 hari dalam seminggu atau 4 kali dalam seminggu. Terus, jadi kalau kalian berenang, latihan kardiovaskular itu ada bersepeda, berlari, dan juga berenang. Nanti kalian
4 kali dalam seminggu itu bisa kayak apa ya, dioglang lah bahasa Jawanya, itu kayak habis berenang besoknya lari, atau istirahat dulu sehari besok lari, dan seperti itu. Pokoknya digonta-ganti. Dan intensitasnya sedang, ingat sedang. Jadi ini bukan latihan berat, karena ini latihan berat badan. Detak jantung 60 hingga 70%. Jadi kalau 60 hingga 70% yaitu 150-an ke atas lah. 160 itu udah bagus banget buat latihan kardiovaskular. Oke, yang terakhir di latihan kardiovaskular ada tipe yang paling sangat cocok untuk latihan kardiovaskular, yaitu tadi lari atau jogging. Itu lebih dapat latihannya, intensitasnya juga nggak ringan-ringan banget, nggak berat-berat banget. Jadi kalau orang jogging itu kan pasti kelelahannya juga nggak langsung lelah. Jadi itu termasuk latihan sedang yang sangat efektif untuk latihan kardiovaskular. Nah, contoh yang terakhir adalah contoh fit untuk meningkatkan kekuatan. Nah, ini barusan contoh untuk latihan kardiovaskular. Nah, sekarang untuk meningkatkan kekuatan otot. Nah, frekuensinya sama seperti kardiovaskular, 4 hari dalam seminggu, atau lebih baik kalian itu, karena kayaknya kan kalian masih muda, kebanyakan itu waktunya udah dibanyakin dan udah ditinggiin. Nah, tapi tidak melihat frekuensinya tetap 4 kali. Kalau bisa, menurut Bapak itu setidaknya kalian 48 jam baru boleh latihan lagi. Jadi otot itu kan itu masih hancur, istilahnya itu kalau orang Jawa merengkel, tahu merengkel kan? Nah, jadi kayak gitu. Jadi biar ototnya juga butuh istirahat, kalian bisa latihan kardiovaskular seperti itu. Dan intensitasnya dalam kekuatan otot ini adalah menengah yang di masjid ini bukan langsung maksudnya bukan menengah kayak kardiovaskular, tapi menengahnya itu lebih ke repetisi setnya. Nah, tadi kalau ngangkat beban kayak 5 kilo dulu ini ya, contoh 5 kilo. 5 kilo ini kalian bisa lakukan latihan ngangkat itu beban itu 5 kilo 3 set. 3 set. Satu setnya 10 kali sampai 12. Tergantung repetisi kalian. Jadi itu sebenarnya tergantung kalian kuatnya sampai berapa. Yang penting jangan langsung kayak, walaupun kuat, jangan langsung gaya 20 kilo. Itu kuat, emang kuat, tapi nanti langsung hancur anunya sarafnya. Yang kemudian ada tipe. Nah, tipe ini ada banyak banget di contoh meningkatkan kekuatan otot. Ada deadlift, hamstring curl, ada squat, standing calf raise, leg extension, dan leg press atau alternatif. Nah, kalian nggak tahu kan? Kalian nanti Bapak kasih modulnya, terus kalian browsing apa itu leg extension, leg press, dan lain sebagainya. Untuk waktunya itu 45 hingga 60 menit per minggu. Ingat, 45 hingga 60 menit, karena tadi judulnya itu menengah. Jadi jangan terlalu lama untuk melakukan gym. Itu menurut saya lebih berbahaya, karena kalau lama kalian mengangkatnya juga banyak, apapun diangkat nggak dapat apa-apa, dapatnya capek dan sakit. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, nanti Bapak kasih pertanyaan. Ayo tanya dulu. Ini nggak ada yang tanya? Tes. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Ayo, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, Bapak kasih pertanyaan ini. Saya tunjuk pokoknya. Mas Yuda siap, harus siap.
Gimana? Ada pertanyaan tidak? Siapa? Pak mau tanya Pak. Mau tanya Baik, Pak. Mas Sidik Prasetyo. Oke, silahkan bertanya. Pak kan tadi Bapak bilang kalau latihannya itu overload nanti ototnya itu apa? Merengkel gitu toh Pak. Ya. Nah itu kalau udah kayak gitu yang harus dilakuin apa Pak? Oke. Kan sakit toh Pak itu. Dipijet atau gimana Pak? Terima kasih. Baik, ini Mas Sidik, nanti kalau kurang jelas Bapak carikan jawaban yang lebih aktual. Nah, menurut Bapak itu kalau udah merengkel istilahnya itu jangan sampai kalian Mas Sidik ini jangan sampai melakukan latihan angkat lagi, dengan melakukan latihan kekuatan otot lagi, karena menurut saya itu otot harus benar-benar istirahat, karena itu kan udah di batas kemampuan otot ya, udah hancur, benar-benar hancur. Kalau dipaksa lagi bukannya dapat latihannya fungsi latihannya, tapi malah kayak pengen ini pijet aja. Dan jangan sampai pijet kalau merengkel, dia harus istirahat dulu. Pijetnya mungkin 3 hari setelahnya lah, 4 hari, pokoknya seperti itu. Dan apa lagi ya, kalau saya itu, ini pengalaman dari saya. Kemarin saya ke gym, saya latihan terlalu overload, itu tangan kiri saya yang kena cuma satu, tapi malam itu nggak bisa gerak. Nah itu berarti kan saya kayak gimana ya, memaksakan dan tidak pokoknya repetisinya tidak teratur. Jadi itu menurut saya sangat berbahaya. Lebih baik sedikit-sedikit, terus kayak tadi, untuk jika sudah mampu badannya, jadi Mas Sidik bisa menambahkan repetisi, waktu, frekuensi, dan lain sebagainya itu tadi. Seperti itu Mas Sidik. Thank you. Baik Pak, terima kasih. Oke. Saya tanya Pak. Siap, Mas Haidar Rasyad Al Fauzi. Oke, silahkan. Jadi saya itu kemarin tuh Pak latihan itu apa namanya sampai ototnya itu seperti yang dibilang Bapak tadi merengkel gitu. Iya. Nah, terus saya istirahatkan, niatnya itu mau latihan lagi gitu setelah istirahat gitu. Tapi kok saya 1 minggu itu belum sembuh-sembuh ya Pak. Itu karena apa? Oke. Ini menurut pengalaman Bapak tadi. Bapak ini juga masih, Jadi lengannya itu masih merengkel gitu Pak. ya, sama. Bapak masih ini juga. Nah, itu menurut saya kayak apa ya? Kayak kita ini enggak memahami tentang frekuensinya dulu. Jadi frekuensinya harusnya 3 kali. Mas Haidar bisa mungkin mau 2 hari sekali, itu kan nggak mungkin, berarti 24 jam istirahat langsung angkat lagi, itu kan juga salah. Nah kalau untuk masih merengkel dalam seminggu itu apa ya, mungkin karena Mas Haidar juga kecapean dalam hal ini, karena Mas Haidar memaksimalkan kekuatan tubuh. Ini kan bukan latihan tergantung ini kan latihannya juga bukan meningkatkan kekuatan otot, itu bukan hanya meningkatkan, memaksimalkan tubuh, tapi harus ada repetisi tadi, harus ada waktu yang benar, harus ada harus ada time, harus ada tipe, dan lain sebagainya. Nah menurut saya Mas Haidar itu salahnya di apa ya tadi, ada di
time, mungkin ada di time. Mas Haidar mungkin 2 jam atau lebih, pasti itu bareng-bareng kan. Ya pasti itu kan memaksimalkan itu kan membutuhkan waktu yang lama. Ya kan? Nah, yang kedua ini yang paling penting. Kekuatan otot yang Bapak jelaskan tadi itu kan menengah, bukan latihan tingkat tinggi. Nah, menengah. Jadi kalau Mas Haidar tadi penyebabnya Merkel karena apa? Karena latihannya tingkat tinggi. Tadi kayak langsung kaget atau pokoknya belum mampu untuk kayak 20 sampai 30 menit, tapi Mas Haidar udah 60 menit, atau belum mampu untuk 5 kilo sampai 10 kilo, Mas Haidar sudah 20 kilo. Menurut saya seperti itu, Mas. Gimana? Halo Mas Haidar. Jadi latihan sendiri itu gitu ya Pak, harus apa namanya, harus mengetahui FITT tadi ya. Oh iya, itu sangat harus dilakukan karena itu udah aturan anjuran ketika yang seperti Bapak jelaskan tadi, ketika Mas Haidar ingin mencapai sesuatu yang Mas Haidar punya, bukan berarti Mas Haidar langsung menginstankan setiap latihan. Jangan langsung angkat beban yang berat, jangan langsung ngawur, pokoknya jangan sampai ngawur. Jadi harus mengikuti anjuran fit tadi. Seperti itu Mas Haidar. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ini menurut saya Kalau itu Pak, gimana? kita memakai bantuan apa namanya? Bantuan seseorang. Saya tanya lagi Pak. Oke. Siap. Monggo. Mas Haidar, ngelek kamu. Kalau kita pakai bantuan itu Pak, pelatih kayak trainer di pusat kebugaran gitu, Halo. jaringannya kurang stabil ya Pak saya Pak. Saya mencoba memahami. Jadi maksud Mas Haidar itu Paket apakah data saya menggunakan udah apa Lancar. Gini Mas, saya ingin memahami aja ya Mas. Apakah yang dimaksud Mas Haidar itu ketika kita menggunakan trainer, apakah itu akan lebih baik dalam fungsionalnya? Yuk, pasti, itu pasti, karena trainer itu lebih mengenal, mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi itu lebih baik. Jadi Mas Haidar juga dapat latihan menggunakan fit tadi, plus anjuran yang dilakukan, yang diberikan oleh trainer tersebut. Mungkin yang Bapak pahami seperti itu. Benar nggak Mas? ya Pak. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, ini Bapak ingin memberikan tugas. Jadi tugasnya nanti kalian meresum apa yang ada di modul, nanti Bapak share ke WA group, ke ketua kelas kalian. Nanti kalian resum aja, jadi nggak perlu banyak-banyak, 2 halaman aja, dikumpulkan besok pertemuan berikutnya. Jadi mengerti semuanya? Bisa, Pak. Baik, ini sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau sudah cukup kita akhiri. Sudah Pak. Oke, baik, kita akhiri. Bentar. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing.
Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa menit ini? San? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 detik, Cuk. Piye? 60 menit.